PG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 nomor UKG 2015 026 4834 LPTK Universitas Siliwangi. Berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya lebih lancar dan lebih baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai berdoa selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu untuk kebersihannya. Sudah. Paketnya ada nggak? Ada. Ini ada. Buku ini ada. Aisyah, Ajhar, Alisya. Di depan ada beberapa gambar. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh kalian melihat gambar yang di depan? Ada mobil, ya kan? Kemudian Jepang, teknologi, ya, teknologi, makanan, padi. Ada yang bisa berpikir berhubungan dengan ini? Kenapa kok ditambah Bahas tentang Jepang. membahas? Udah kelihatan sih dari makanannya juga. Udah kelihatan dari makanannya. Riana makanan Ya. 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 Untuk hari ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari adalah tentang menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, kemudian mengenal sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat. Silahkan kalian simak dulu. Dari tampilan video yang kalian lihat barusan, apa sih yang terlihat oleh kalian? Keramaian. Ada makmur, kemudian Keramaian. keramaian, kemudian latihan apa? Aktivitas. Apalagi? Kedisiplinan rakyat Jepang. Kedisiplinan kerja Jepang. Bagus. Ini videonya di kita atau bukan? Bukan. Gimana? Kedisiplinan? Kedisiplinan lihatnya dari apa sih? Dari cara mereka menaati peraturan di jalan. Dari video tadi kita bisa melihat motivasi yang bisa kita ambil ya. Kebanyakan aktivitasnya aktivitas apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau di pertama kedisiplinan dan kerja keras ya. Memilih jalan sebagai sarana transportasi menunjukkan sikap kedisiplinan, kesediaan untuk bekerja keras. Berjalan jauh lebih lambat daripada naik mobil, tetapi di situ dengan memilih jalan seorang menunjukkan tekad untuk mencapai tujuan dengan usaha dan kesabaran. Nah, sikap ini mengajarkan pentingnya kita disiplin dan kerja keras dalam mencapai tujuan kita. Nah, tentunya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari banyak siswa yang kenapa nggak sekolah, Bu? Nggak ada yang nganterin, Bu? Nggak ada. Lihat mekanisme pembelajaran hari ini. Nanti kita kelas akan dibagi ke dalam kelompok. Setiap kelompok akan mengerjakan LKPD dalam bentuk proyek. Kemudian hasil dari LKPD proyek yang kalian buatkan hanya seperti biasa.
dari sikap, pengetahuan, dan juga catatannya, karena nanti ada yang harus. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggerakkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang menggunakan seluruh potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur dan perawahan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, kedua, Jepang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1940. Kemenangan Jepang atas Belanda dan Sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Dan yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Kalian sudah menyaksikan tentang bagaimana kedatangan Jepang ke wilayah Indonesia, mulai dari kronologinya, kemudian sampai ke respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan. Tuangkan pendapat kalian dari video yang tadi ke dalam Mentimeter. Ya, silakan kalian gabung dengan kode. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah. Kalau yang sudah bisa masuk, silakan isikan namanya. Sudah ada yang nampil? Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang ini? Bisa? Awalnya disambut baik. Kok berarti responnya ya? Respon. Andi nih, mempelajari sejarah ini bisa membuat rakyat Indonesia lebih kritis dan stabila. Kalian bagus sekali kata-katanya, lihat punya saya. Jepang dalam kebutuhan perangkatir sangat bagus. Karena datangan Jepang hanya untuk mendapatkan sumber daya alam. Bagus ya. Di situ yang menyoroti tujuan, ada yang menyoroti latar belakang, ada yang mendapatkan info mengenai kedatangan kronologisnya. Dari Nurul, menurut saya mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia sudah bagus, cepat, gesit dengan mengusir penjajah Belanda, tetapi respon rakyat Indonesia tidak tahu kalau itu merupakan part 2 dari terjajah lagi. Bagus ya ini pendapatnya. Ya. Tapi ini ibu penasaran kelanjutan dari yang pertama. Kalau yang kelanjutan yang pertamanya kalau siapa? Belanda. Yang pertama Belanda, kemudian dijajah oleh Belanda kan sudah berabad-abad, kurang lebih 3,5 abad. Kemudian dilanjut dengan Jepang. Meskipun Jepang kependudukan di Indonesia sebentar, tetapi yang dirasakan rakyat Indonesia. Oh ya, kalau orang tua dulu bilang katanya kalau dibandingkan dengan cubitan, ketika zaman Belanda penjajahannya itu paling tidak dirasakannya seperti dicubit. Tapi oleh Jepang meskipun sebentar, di situ rasanya seperti dipukul oleh Mike Tyson, ya. Jadi meskipun sendiri emot, meskipun sebentar, tapi kok rasanya. Nah, tadi ada yang bingung tujuan ya. Tuh, di situ adalah menjadikan Indonesia itu sebagai pemasok bahan mentah untuk industri. Ya, kronologinya tadi bilang ya, menyebutkan bahwa Jepang itu datang ke wilayah Indonesia mulai Tarakan tanggal 11 Januari 1942, kemudian Februarinya ke wilayah Pontianak, Banjarmasin dan Makassar, kemudian di sini ke wilayah Jawa masuk ke 3 wilayah. Nah, responnya tadi ada yang bahas respon ya. Respon masyarakat itu adalah baik ketika Jepang datang. Kenapa? Karena Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia. Tadi ternyata kok jadi ada bagiannya part 2 untuk penjajahannya. Masyarakat Indonesia itu ya dikatakan keluar dari mulut
harimau masuk ke mulut singa ya, seperti itu ya. Bahasa Jepang itu dengan menyambut banzai, banzai, banzai. Termasuk juga di Garut ya. Di Garut juga di sekitar Pengkolan, kalian banyak yang suka jalan-jalan ke Pengkolan kan? Nah di situ juga berkumpul masyarakat Garut untuk apa? Menyambut kedatangan Jepang. Tetapi ternyata, nah pada akhirnya di situ kedatangan Jepang itu membawa malapetaka, membawa babak baru penderitaan dari penjajahan Jepang. Itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari bagaimana di situ mulai munculnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Yang ternyata kalau kata bahasa Sundanya di Jepang itu seolah-olah ngaleng, bari neke. Kebayang kan kalian? Ya. Ngaleng, bari neke. Dipeluk tapi diteke. Ini tapi pada akhirnya apa? Dijajah di situ kan. Lebih dilihatnya adalah bagaimana tentang kebijakan-kebijakan yang dikatakan tadi Nurul, ya. Bagaimana Jepang itu ternyata membawa yang namanya babak baru dalam akan lakukan secara berkelompok. Nah, silakan kalian berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah diinfokan karena itu tugasnya juga proyek ya di situ. Sudah siap untuk handphonenya? Siap. Aplikasinya ada? Canva ada. Kemudian kuotanya ada? Tampilkan ya permasalahan-permasalahan yang muncul yang harus ada di dalam infografis. Silakan. Ini anak untuk membuat ini ya, untuk membuat project infografis. Silakan kalian baca-baca. Kemudian ini untuk kelompok kira ini untuk kelompok belajar di LAPD-nya. Pahami, jadikan referensi pembuatan infografis ya. Silakan boleh di-scan kemudian kalian pelajari ya. Habis bateraiku. Ya. Kemudian kalau sudah pahami, silakan buka infografisnya, kemudian kalian mulai inti dari ada banyak yang ada paling kalau mau ya kasihnya ke kehidupan sekarang pasti bisa tapi jangan seperti apa dengan fenomena kalau saya mau terima itu ya cara merespon tantangan dan jawaban ketika suatu ekonomi. Nah, sudah ditemukan poin-poinnya. Terus pembentukan koperasi Kumiai ya, koperasi. Oke. pembentukan Hunian baru. Di situ kan hasilnya bagus, tapi ternyata masih Perang menderita. kesimpulannya apa? militer ya. Ada berapa? Kebijakan militer? Andini udah? Kelompok
Berarti kalau sudah siap, kita ice breaking dulu. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Udah. Terima kasih yang ini. Siapa kelompok mana yang siap? Ada yang siap? Kelompok Selpira boleh silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Masih semangat gak nih? Masih. Kami dari kelompok 1 dengan saya Safira Putri dan rekan saya. Kadir Muhammad Awasimi, Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan. ekonomi yang dilakukan Pertama adalah apa saja sih bentuk dari kebijakan ekonomi yang pada masa kependudukan Jepang. Lalu ada dampak kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Jepang. dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa saja bukti peninggalan dari kependudukan di masa Jepang. Nah, bentuk kesengsaraan tersebut salah satunya adalah adanya kebijakan ekonomi merasakan berbagai penderitaan yang menyiksa. Bentuk kebijakannya yang pertama adanya sistem ekonomi perang, yaitu semua sistem ekonomi ditunjukkan untuk kepentingan perang, yang dimana dalam sistem ekonomi perang ini ada penerapan sistem autarki. Yang kedua yaitu bentuk kebijakan lain sistem, di mana pengaturan dalam bercocok tanam ini dilakukan oleh pemerintahan. Yang ketiga yaitu adanya pembentukan koperasi atau biasa disebut kumiai. Yang keempat, membentuk kinrohoshi atau kerja sukarela yang lambat laun menjadi suatu kerja paksa atau rumusan. Dan yang kelima adalah adanya kewajiban penanaman pohon jarak, di mana pohon jarak ini adalah salah satu tanaman yang dikhususkan dan diwajibkan oleh Jepang kepada Indonesia karena berguna sebagai pelumas pesawat terbang bagi kepentingan industri. Dari sistem ekonomi Jepang yang dilakukan pada masa peperangan ada dampak yang positif, adanya pembentukan kumiai koperasi menjadi pemecahan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat pada masa peperangan dan masih diterapkan di Indonesia sampai saat ini. Yang kedua adanya kebijakan lain sistem yang membuat rakyat Indonesia tahu pohon manakah yang harus ditanam, bagaimana cara menanamnya, dan apa saja yang menguntungkan di pasar. Dampak negatif dari adanya penerapan kebijakan ekonomi dari Jepang adalah pelaksanaan ekonomi perang yang membuat rumusan yang menyebabkan berbagai kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia dikarenakan kelaparan yang disebabkan oleh hasil bumi yang diserahkan kepada Jepang, adanya eksploitasi besar-besaran yang ada di Indonesia. Salah satu yang kami angkat yaitu adanya sistem penanaman padi atau biasa disebut tandur. Ini adalah sistem penanaman padi di mana masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Subang. Dan sebelumnya sistem penanaman padi ini dilaksanakan pada saat rakyat dan presentasi dari kelompok kami, kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ekonomi Jepang itu, kegiatan ekonomi yang diterapkan Jepang adalah suatu kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat, merupakan penindasan yang secara terang-terangan terbukti. Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Tania. Bagaimana penerapan sistem ekonomi autarki? Pertanyaannya, jadi sistem autarki di masa kebijakan ekonomi perang Jepang itu merupakan suatu penerapan sistem kebijakan di mana seluruh ekonomi rakyat itu dipegang oleh kuasa pemerintah. Di dalam kebijakan ekonomi perang, memang menarik ya kalau di dalam kebijakan ekonomi zaman pendudukan Jepang, fokus utama dari kebijakan ekonomi Jepang itu adalah menerapkan yang namanya sistem ekonomi perang. Bagaimana yang dijalankan oleh Jepang ketika datang ke wilayah Indonesia. Nah, kita tahu yang namanya Jepang datang ke wilayah Indonesia itu dari tangan siapa, atau berhasil merebut wilayah Indonesia itu dari tangan siapa? Dari sisi ekonomi, yang namanya ekonomi ketika
Jepang itu lebih bagus, lebih meningkat dibandingkan dengan di zaman Belanda. Nah, tetapi meskipun tadi kan bagus, kenapa? Karena ada tadi apa yang disebut dengan line system. Ada sistem penanaman baru yang diterapkan oleh Jepang. Ketika Jepang tarik ya, ada, kalau kalian lihat di sawah-sawah ya, itu kan ada, kalau sekarang udah ada alatnya ya, digaris, kemudian ditanami, dikasih jarak. Nah, itu yang dipikirkan oleh Jepang. Ketika zaman Belanda untuk pertanian itu enggak disusun seperti itu, sehingga hasilnya juga tidak signifikan. Kamu untuk apa? Energi masyarakat supaya bisa ya kuat di dalam berperang. Kalian bisa nggak tanpa nasi? Nah, makanya di situ karena kebutuhan ekonomi perang, selain gimana caranya supaya senjatanya aman, di situ juga dipenuhi juga dengan yang namanya sistem pertanian yang bagus. Dan masyarakat di Indonesia mah can kejo ya, belum makan nasi itu belum makan, padahal udah roti. Dan Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan Jepang di Indonesia dalam kebijakan politik. Nah, kebijakan politik pendudukan Jepang di Indonesia merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan Jepang selama masa pendudukan mereka di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Lalu apa saja sih kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia? Yang pertama, mendirikan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Gen. Adanya Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah administratif. Kebijakan yang ketiga yaitu Jepang membentuk pemerintahan sipil melalui ketetapan Undang-Undang Nomor 28. Kalian bisa lihat sistem pemerintahan yang sangat struktur yang diterapkan oleh masa pemerintahan Jepang. Ada Shu, Shiken, Gun, Son, hingga sistem pemerintahan yang paling bawah yaitu Tonarigumi atau yang masih sekarang itu disebut dengan RT. Jepang membubarkan semua organisasi kecuali MIAI Islam, karena MIAI Islam itu merupakan organisasi yang anti barat, organisasi propaganda. Jadi organisasi propaganda ini untuk mengompori bahwa ada organisasi putra. Ini merupakan organisasi yang tujuannya yaitu mengambil simpati rakyat. Namun sangat disayangkan bahwa gerakan tidak ini mengenai dampak negatif dan positif dari kependudukan Jepang, khususnya pada bidang politik. Itu apa saja sih? Yaitu yang pertama, Jepang menguasai perkebunan dan pertanian di Indonesia. Kemudian Jepang menguasai keuangan dan perdagangan di Indonesia. Nah, keperluan tersebut digunakan Jepang untuk kebutuhannya dalam perang dunia. Positif, dampak positifnya yaitu bangsa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai tanda, sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Jadi setiap warga Indonesia diperbolehkan untuk masuk kepada organisasi-organisasi politik yang dibuat. Yang politik dari kependudukan Jepang itu yang paling terasa itu adanya struktur pemerintahan yang masih terasa sampai sekarang, yaitu Tonarigumi yang masih dilaksanakan oleh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Jepang, kalau zaman Belanda kita itu membentuk yang namanya organisasi, tetapi kemudian dibubarkan. Kalau zaman Jepang, di sini tadi ada yang namanya keterlibatan dari para tokoh, ya, keterlibatan para tokoh untuk apa? Untuk terlibat aktif di dalam organisasi yang dibentuk. Dan kawan-kawan enggak bilang apa alasan dibentuknya Tonarigumi?
gabungan dari beberapa kecamatan. Kemudian ada SON, kecamatan, dan KU ada kelurahan atau desa. Di bawah KU ada juga Tonanugumi, ya. Tonanugumi itu adalah RT. Nah, selain itu sebetulnya ada lagi. Ada yang disebut dengan koci. Koci itu apa? Koci itu ada koci juga tambahannya. Untuk apa? Untuk lebih mempermudah mengorganisasi daya alam, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan peran sumber daya alamnya, ya. Evaluasi. Kalau cuma atas aja nggak akan mungkin. Kan kalian ingat dengan sistem kekuasaan, ya. Sifat dari kekuasaan itu layaknya seperti obor. Gimana obor teh? Dari dekat cahayanya kuat, semakin jauh adalah semakin redup. Kalau hanya terbentuk di pusat aja ke wilayah, itu nggak akan. Jadi selain berusaha untuk menyerang Belanda, sekutu, ya, tapi di situ sudah banyak yang namanya mata-mata. Tadi ada yang disebut dengan organisasi sosial, itu menjadi mata-mata atau entah, ya, di situ. Jadi ada yang menjadi mata-mata di situ, ada yang menjadi pura-pura gila, ada juga yang kalau di Garut, ya, kalau di Garut itu ada yang jadi petani kentang. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ekonomi perang, ada koperasi, ada sistem penyerahan wajib juga. Intinya di situ ada eksploitasi ekonomi. Meskipun sudah ditemukan yang namanya teknik dalam teknik dalam pertanian yang bisa menghasilkan padi yang banyak, tetapi tetap karena tadi ada sistem penyerahan wajib, 40% untuk orang Indonesia, 30% untuk Kunyai koperasi, 30% disimpan di Lumbu. Jadi tetap akhir nama di situ adalah kelaparan, ya. Sosial ada tadi dari ekonomi nyambung kemana? Ke sosial. Ada sistem kerja paksa. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya Jugun Yanku, ya. Jugun Yanku itu adalah budak seks wanita yang muncul ketika zaman Jepang. Jadi para wanita generasi muda di situ adalah direkrut untuk apa? Dijadikan pemuas nafsu dari para tentara Jepang, ya. Kemudian dari segi budaya ada yang disebut dengan sekere, penghormatan terhadap Dewa Matahari. Ternyata itu tidak sesuai dengan kebiasaan dari orang Indonesia yang notabene banyaknya adalah Islam. Dari segi pendidikan itu terjadi yang namanya penurunan. Kenapa penurunan? Karena lebih fokus kepada militer, ya. Jadi usaha dan kemudian pun ekonomi juga. Sebelum ke evaluasi, ada yang bisa disimpulkan dari materi hari ini? Yang pasti dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang itu membuat banyak kerugian, bahkan korban jiwa yang banyak dari bangsa Indonesia. Ya, banyaknya Dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. dampak negatif lebih banyak dari dampak positif. Meskipun kita tetap, ya, bisa. Silakan kalian buka puisisnya, kemudian masukkan kode di dalam puisis 781 24439. Refresh lagi, ya. Selanjutnya, Nurul mulai beranjak naik ke atas. Kemudian Gilang ada di posisi ketiga, Ahmad masih bertahan di posisi Ahmad masih memimpin, ya. Gilang kedua, Nurul jadi turun ketiga, Salsa keempat, ke atas posisinya. Juara siapa? Andi terakhir, ya. Maju. Skornya sama tapi waktunya yang beda. Semangat untuk ya dari tentang kebijakan pendudukan
Jepang. Tadi kalian sudah bisa menyimpulkan mengenai ternyata di kebijakan pendudukan Jepang itu meskipun awalnya responnya baik ya, diterima dengan baik oleh masyarakat ya, tetapi ternyata itu membawa penderitaan yang luar biasa. Ternyata kenapa? Karena kebijakan adanya sistem penanaman baru. ada sistem teknik baru dalam sistem tanaman dari sosial dan adanya pengakuan untuk penggunaan bahasa Indonesia dan juga sistem tata sosial, pelatihan militernya ya, wamilnya, kedisiplinannya dan lain tentang kebijakan Jepang yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pentingnya rasa semangat nasionalisme. Kalau tadi dari Jukunian tuh jangan mudah dibohongi, karena Jukunian itu awalnya ya mereka itu direkrut untuk bekerja, tetapi ternyata setelah datang ke sana bukan diperlakukan untuk bekerja. Senang belajarnya hari ini? Senang. Alhamdulillah ya. Kalau senang karena kita hari ini dengan berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai berdoa selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk minggu depan, silahkan kalian persiapkan mengenai materi di militer dan juga pendidikan. Siapkan, cari literaturnya mengenai perlawanan yang terjadi di wilayah. Untuk ilmunya hari ini ya, silahkan kalian pulang ke rumahnya masing-masing ya. Terima kasih.